Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Prayudada Banik, NPM 1981558. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Medan Area. Di sini saya ingin membuat video mata kuliah Fisika Dasar 2, dosen pengampu Bapak Iksan Parinduri, SSI, MSI. Di sini video saya yaitu tentang mentutor atau cara mengerjakan soal-soal fisika dasar 2 yang selama ini kami kerjakan di semester 2 ini. Jadi langsung saja saya akan membacakan soalnya. Yang pertama yaitu hubungan antara kalor dengan energi listrik. Di situ saya mengambil soal nomor 2, yaitu soalnya sebagai berikut. Sebuah pemanas air memiliki hambatan sebesar 150 ohm dipasang pada tegangan 30 volt. Hitunglah daya pemanas air tersebut. Jadi saya akan dari soal tersebut diketahui yaitu R sebagai hambatan dan V sebagai tegangan, dan R-nya yaitu 150 ohm dan V yaitu 30 volt. Yang ditanya yaitu daya P. Rumus P yaitu V kali I. Karena I-nya belum diketahui, jadi kita harus mencari I-nya dahulu, yaitu rumus I V per R. Jadi kita tinggal masukkan 30 per 150 dan hasilnya yaitu 0,2 ampere. Ampere satuan dari I. Setelah I-nya dapat diketahui, jadi kita langsung memasukkan rumus daya, yaitu P sama dengan V kali I sama dengan 30 dikali 0,2 dan hasilnya 6 watt. Watt itu dari satuan dari P. Selanjutnya yaitu materi listrik statis. Saya mengambil soal nomor 1, yaitu dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar F pada jarak saat antara kedua muatan R. Jika gaya tolak-menolak menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan menjadi diketahui dari soal tersebut, yaitu F1 sama dengan F, F2 sama dengan 4F, R1 sama dengan R. Kemudian yang ditanya yaitu R2. Rumus dari F yaitu K dikali G1 dikali G2 per R pangkat 2. Maka gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kemudian F1 per F2 sama dengan R2 per R1. Kita tinggal memasukkan F1-nya yaitu 1 dan F2-nya itu 4. Jadi 1 per 4 sama dengan R2 per R. Kemudian 4R2 pangkat 2 sama dengan R. R2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4R. R2 sama dengan akar dari 1 per 2R. R2 yaitu hasilnya 1 per 2R. Kemudian yaitu materinya tegangan listrik dan hambatan listrik. Di situ saya mengambil nomor 1 dengan soal berapakah hambatan sebuah kawat besi yang memiliki panjang 0,5 cm dan luas 1,3 dikali 10 pangkat min 2 cm pangkat 2 jika hambatan jenis kawat besi tersebut 9,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Penyelesaiannya sebagai yang diketahui dari soal tersebut yaitu panjang atau L sama dengan 0,5 cm diubah ke meter jadi 0,005 meter. Luas atau A sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 2 cm pangkat 2 diubah menjadi 0,000013. Dan P-nya sama dengan 9,7 dikali 10 pangkat min 8. Yang ditanya yaitu R. Jadi jawabannya yaitu rumusnya ini. R sama dengan P1 per A. R sama dengan 9,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm dikali 0,005 meter per 0,000013. Ini tinggal masukkan dari yang kita ketahui yaitu atau yang di sini. Kemudian R sama dengan 0,0000000048 per 0,000013 dan hasilnya yaitu R sama dengan 0,000369 ohm. Pada materi berikut yaitu dengan berjudul rangkaian seri dan paralel, di sini saya mengambil soal nomor 13 yang soalnya diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm, dan V total 24 volt. Tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Dari soal tersebut diketahui yaitu tadi sudah saya bilang juga R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm, dan V totalnya yaitu 24 volt. Yang ditanya yaitu I.
Dan penyelesaiannya yaitu kita harus mencari R totalnya dahulu. Mencari R total yaitu tinggal menjumlahkan semua R-nya, R1, R2, dan R3. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3 ditambah 5, yaitu hasilnya 10 ohm. Kemudian kita mencari I-nya, yaitu V total per R total sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4 ampere. Jadi besar arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 2,4 ampere. Kemudian materi berikut yaitu medan magnet. Di sini saya mengambil soal nomor 7 yang soalnya dua buah kawat lurus panjang sejajar P dan Q masing-masing dialiri arus I P sama dengan 9A dan IQ sama dengan 16A. Jarak antara kedua kawat 5 cm. Sebuah titik R berada 3 cm dari kawat P dan 4 cm dari kawat berarus Q. Besar induksi magnetik di titik R adalah yang diketahui dari soal tersebut yaitu IP sama dengan 9 ampere, IQ sama dengan 16 ampere, R sama dengan 5 cm, RPR sama dengan 3 cm, RQR sama dengan 4 cm. Yang ditanya yaitu B. Kemudian penyelesaiannya yaitu BP sama dengan mu per sigma VA sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 9 per 2pi dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Ini hasil ini dapatnya dari yang kita ketahui. Kemudian 36pi dikali 10 pangkat min 7 per 1pi dikali 10 pangkat min 1 yang hasilnya 36 kali 10 pangkat min 6. Dan kemudian yaitu BQ yang rumusnya mu per 2pi A. Ini juga dihasilkan dari yang kita ketahui 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 16 per 2pi dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian 64pi dikali 10 pangkat min 7 per 1pi dikali 10 pangkat min 1 yang hasilnya 64 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian kita mencari BQ dikurang BP. Ini hasilnya tinggal kita kurangkan yang dua ini. 64 dikali 10 pangkat min 6 dikali 36 dikali 10 pangkat min 6 yang hasilnya 28 dikali 10 pangkat min 6. Materi yang berikutnya yaitu hukum Gauss. Saya mengambil soal nomor 4 yang soalnya medan listrik di sekitar permukaan bumi mempunyai arah vertikal ke bawah. Pada ketinggian 200 meter, medan listrik terukur sebesar 100 Newton per stick. Sedangkan pada ketinggian 300 meter, medan listrik terukur sebesar 60 N per stick. Berapa jumlah muatan yang terdapat di dalam kubus berisi 100 meter dengan permukaan horizontalnya terletak pada ketinggian 200 meter dan 300 meter. Jadi penyelesaian dari nomor 4 yaitu epsilon 0 flux E dikali dA per Q menghasilkan Q sama dengan epsilon dalam kurung E1 dikurang E2 ampere. Epsilon 0 flux E dikali dA sama dengan epsilon 0 flux E dikali dA ditambah epsilon 0 dikali flux E dikali dA. Kemudian Q sama dengan min epsilon E atas dikali A atas ditambah epsilon bawah dikali A bawah sama dengan 8 dikali 85 dikali 10 pangkat min 12 dikali min 16 ditambah 100 dikali 100 pangkat 2 yang hasilnya 3,54. Materi selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Di sini saya mengambil dua soal nomor 2 dan 5. Yaitu yang pertama soal nomor 2, kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 ditambah 5 dengan flux dalam satuan Weber dan T dalam satuan second. Tentukan besar GGL induksi saat T sama dengan 1 second. Kemudian soal nomor 5 yaitu sebuah solenoida yang mempunyai 500 lilitan dialiri arus searah sehingga timbul flux magnet sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika induktansi solenoida 0,4 Henry, maka arus yang mengalir besarnya. Penyelesaian dari nomor 2 yaitu flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5.
Flux sama dengan d flux per dt. Flux 1 sama dengan 0,06 T pangkat 2 ditambah 0,8 T. GGL sama dengan N dikali D flux per DT. GGL sama dengan 10 dikali dalam kurung 0,06 T pangkat 2 ditambah 0,8 T. GGL sama dengan 10 dikali dalam kurung 0,06 ditambah 0,8. GGL sama dengan 10 dikali 0,86. GL sama dengan 8,6 volt. Ini hasil dari nomor 2. Kemudian nomor 5 yang diketahui yaitu N sama dengan 500 dan delta flux sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 Weber. L sama dengan 0,4 H. Ditanya yaitu I. Kemudian jawabannya N dikali delta flux per delta I, maka I sama dengan N dikali delta flux per L. I sama dengan 500 dikali 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 0,4 dan hasilnya yaitu I sama dengan 2,5 ampere. Materi selanjutnya yaitu transformator. Di sini saya mengambil 3 soal, tetapi kemungkinan saya akan mencontohkannya hanya 2 soal saja. Mohon maaf. Nomor 6 dan nomor 11 dan nomor 13 saya akan membacakan soalnya. Perbandingan antara jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada sebuah transformator step up adalah 3:5. Jika kuat arus output 3 ampere, maka kuat arus inputnya adalah, itu soal nomor 6. Kemudian soal nomor 11, efisiensi sebuah trafo 60% jika energi listrik yang dikeluarkan 300 Joule, berapakah energi listrik yang masuk trafo? Kemudian soal nomor 12, sebuah trafo mempunyai efisiensi 75%, tegangan inputnya 220 volt dan tegangan outputnya 110 volt. Jika berpengaruh arus primer yang mengalir 2 ampere, berapakah berpengaruh arus sekundernya? Yang diketahui dari nomor 6 yaitu NP sama dengan 3, NS sama dengan 5, dan IS sama dengan 3. Yang ditanya yaitu IP. Penyelesaian yaitu dengan rumus IS per IP sama dengan NP per NS. Tinggal masukkan dari yang diketahui. 3 per IP sama dengan 3 per 5. 3 IP sama dengan 15. IP sama dengan 15 per 3, yaitu hasilnya 5. Kemudian nomor 11 yaitu yang diketahui N sama dengan 60%, WS sama dengan 300 Joule. Kemudian yang ditanya yaitu WP. Dan rumusnya N dalam kurung WS per WP dikali 100%. 60% sama dengan 300 Joule per WP dikali 100%. 60% sama dengan 300 Joule per WP dikali 100%. 6 sama dengan 3000 Joule per WP. WP sama dengan 3000 Joule per 6. WP sama dengan 500 Joule. Ini hasil pada nomor 11. Ralat kemungkinan saya akan melanjutkan pada nomor 12. Yang diketahui yaitu H sama dengan 75%, VP sama dengan 220 volt, VS sama dengan 110 volt, IP sama dengan 2 ampere. Yang ditanya yaitu IS sama dengan, penyelesaian yaitu N sama dengan VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. 75% yaitu dari ini N, hasilnya 75% sama dengan 110 dikali IS per 220 dikali 2 dikali 100%. 0,75 ini dari 75% per IS per 4. IS sama dengan 0,75 dikali 4, kemudian hasilnya yaitu 3 ampere. Materi berikutnya itu gelombang converter. Di situ saya mengambil 2 soal yaitu 2 dan 3. Berikut soalnya. Nomor 2, seutas tali yang panjangnya 5 meter, masanya 4 gram, ditegangkan dengan gaya 2N, dan salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Hitunglah cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Yang B-nya panjang gelombang pada tali tersebut. Yang nomor 3, sebuah benda bergerak melingkar dengan periode 0,8 second dan jari-jari lingkaran 0,4 meter. Jika proyeksi gerak tersebut menghasilkan gerak harmonik dengan simpangan 0,2 meter pada awal gerakan, maka tentukan posisi sudut awal, jarak simpangan pada saat benda telah bergerak selama 1 second. Yang diketahui dari nomor 2 yaitu L sama dengan 5 meter, M sama dengan 4 dikali 10 pangkat 3 kg, F sama dengan 2N, F sama dengan 50 Hz. Yang ditanya yang A yaitu V dan yang B lambda. A sama dengan V per akar dari F dikali L per M.
V sama dengan akar dari 2 dikali 5 per 4 dikali 10 pangkat min 3. V sama dengan akar dari 10 pangkat 4 per 4. V sama dengan 100 per 2. Hasilnya yaitu 50 meter per second. Kemudian yang B yaitu V sama dengan lambda kali F. V-nya yaitu 50 sama dengan lambda dikali 50. Lambda sama dengan 1 meter. Kemudian yang nomor 3 yaitu diketahui T sama dengan 0,8 second, R-nya 0,4 meter, simpangannya yaitu 0,2 meter. Yang ditanya yaitu delta dan Y. Yang A, yang pertama yaitu Y sama dengan A kali sin dikali 2VT per T ditambah delta. 0,2 sama dengan 0,4 sin 2V dikali 0 per 0,8 ditambah delta. Sin delta sama dengan 0,2 per 0,4 dikali 0,5. Delta sama dengan 30 derajat. Kemudian yang B yaitu Y sama dengan A sin dikali 2V T per T ditambah delta. Y sama dengan 0,4 sin 2V kali 0,1 per 0,8 ditambah delta. Y sama dengan 0,4 sin kali 45 derajat ditambah 30 derajat. Y sama dengan 0,4 sin dalam kurung 75 derajat sama dengan 0,38 meter. Materi yang selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Saya mengambil soal nomor 15 yang soalnya bus sebuah lokomotif mendekati stasiun dengan kecepatan 30 meter per second sambil mengeluarkan bunyi peluit yang berfrekuensinya 2000 Hz. Kecepatan bunyi di udara saat itu 330 meter per second. Frekuensi yang didengar oleh seseorang di stasiun ketahui dari nomor 15 yaitu Vs sama dengan min 30 meter per second, Fs sama dengan 2000 Hz, Vp sama dengan 0 meter per second, V sama dengan 330 meter per second. Yang ditanya yaitu Fp. Kemudian jawabannya yaitu Fp sama dengan yang rumusnya Fs dikali V ditambah Vp per V ditambah Vs. Vp sama dengan 2000 dikali 330 ditambah 0 per 330 dikurang 30. 2000 dari Fs yang diketahui dan 330 dari V yang diketahui juga. Kemudian Fp sama dengan 2000 dikali 330 per 300. Fp sama dengan 2000 dikali 110 per 100. Fp sama dengan 20 dikali 110 yang hasilnya Fp sama dengan 2200 Hz. Materi selanjutnya yaitu optik. Saya mengambil dua soal yaitu 1 dan 2. Soalnya yaitu nomor 1, seorang rabun dekat, titik paling dekat yang dapat dilihat dengan jelas berjarak 2/3 meter. Jika ingin melihat pada jarak baca normal 25 cm, maka harus memakai kacamata dengan jarak fokus. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 100 cm dan 8 cm. Ternyata bayangan bintang yang diamati pengamat tepat jatuh di titik fokus okuler. Kemudian lensa okuler digeser atau digerakkan sehingga mata pengamat berakomodasi sejauh 32 cm. Maka lensa okuler telah digeser sejauh berikut penyelesaiannya yaitu yang diketahui titik dekat sama dengan 2/3 meter. Sn sama dengan 25 cm diubah ke meter menjadi 0,25. Yang ditanya yaitu P. Rumus dari P yaitu P sama dengan 1 per Sn dikurang 1 per titik dekat. P sama dengan 1 per 0,25 dikurang 1 per 2/3. P sama dengan 4 dikurang 3/2, P sama dengan 4 dikurang 1,5, P sama dengan positif 2,5 dioptri. Kemudian yaitu lanjut ke nomor 2. Lanjut yang nomor 2 yaitu diketahuinya tanpa akomodasi yaitu FOB sama dengan 1 cm, FOK 8 cm, dan yang berakomodasi SN sama dengan 32 cm. Yang ditanya berapa jauh lensa digeser.
Kemudian penyelesaiannya yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK sama dengan 100 ditambah 8 yang hasilnya 108 cm. 1 per SOK sama dengan 1 per FOK ditambah 1 per SOK menghasilkan SOK sama dengan min SN sama dengan min 32 sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per min 32 sama dengan 4 per 32 dikurang 1 per 32 sama dengan hasilnya 3 per 32. Kemudian yaitu SOK sama dengan 3 2 per 3 sama dengan 10,67 cm. D aksen sama dengan FOB ditambah SOK sama dengan 100 ditambah 10,67 hasilnya 110,67 cm. X sama dengan D aksen kurang D sama dengan 110,67 dikurang 108 sama dengan 2,67 cm. Jadi lensa mesti digeser sejauh 2,67 cm. Jadi ini materi yang terakhir yaitu gelombang cahaya. Di sini saya mengambil dua soal, nomor 1 dan nomor 9. Saya akan membacakan soal nomor 1 dahulu, yaitu diketahui jarak dua celak layar 1,5 meter dan panjang gelombang yang digunakan 4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Jarak di antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Jarak antara dua celah adalah. Kemudian soal nomor 9 saya akan bacakan. Cahaya datang pada salah satu sisi prisma sama sisi dengan sudut data 45 derajat. Jika indeks bias prisma akar dari 2, maka sudut deviasinya adalah. Penyelesaian yang nomor 1 yaitu diketahui L sama dengan 1,5 meter, lambda sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 meter, Y sama dengan 0,6 cm atau 6 dikali 10 pangkat min 3 meter, dan N sama dengan 3. Ditanya D, kemudian jawabannya itu ini rumusnya N lambda L per Y. D sama dengan 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 1,5 per 6 dikali 10 pangkat min 3. D sama dengan 3 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4. D sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 atau 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,03 cm. Kemudian yaitu nomor 9 yang diketahui I sama dengan 45 derajat dan N akar 2 yang ditanya yaitu R1, dan jawabannya yaitu akar 2 per 1 sama dengan sin 45 derajat per sin R1. Sin R1 sama dengan sin 45 derajat per akar 2. Kemudian 1 per 2 dikali akar 2 per akar 2. Kemudian akar 2-nya dimatikan karena sama-sama nilainya. Kemudian sisanya hasilnya 1 per 2. Dan R1 sama dengan sin pangkat min 1 dikali 1 per 2 dan hasilnya 30 derajat. Baiklah, itu tadi video seputar saya tentang mengerjakan tugas-tugas fisika selama saya kuliah daring ini atau selama semester 2 ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan saya atau salah saya menerangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.